wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Yeni Fauzia SPD, yang kami hormati Ibu Lolita Purnama Dewi MPD selaku narasumber, yang kami hormati Ibu Indri Puji Harsanti MPD selaku narasumber, dan Bapak Ibu Guru BK yang hebat wilayah Jakarta Utara 2 yang berbahagia. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita akan saya sampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan kita buka dengan membaca basmalah. Kemudian berikutnya adalah lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Konselor. Kemudian untuk Mars Konselor dan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Bu Ira. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Liganda. Berikutnya adalah sambutan Ketua MGBK. Dilanjut pengukuhan kepengurusan MGBK 2022-2025. Dan berikutnya adalah koordinasi program BK yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mulai acara mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Konselor yang akan dipimpin oleh Ibu Umi Irawati SPD. Kepada Ibu Umi dipersilakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo kawan konselor nasional, pemenang mahasiswa, dogma wawasan dan keberanian,
hadirin dipersilakan duduk kembali. MGPK Utara dan Ibu narasumber, serta seluruh teman-teman, mari kita awali kegiatan MGPK pada hari ini dengan doa, semoga dengan harapan diberikan kemudahan, kelancaran serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang beragama lain dipersilakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal aqwal wa tablana biha min jami'il hajat wa min sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tubarrikuna biha salawat min jami'il khairi wa abadana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana abwaabal khairah wa babal barakah wa babal nikmah wa babal rizki wa babal quwati wa babal sehati wa babal salamati wa babal jannati. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wal azabil akhirah wa sibhana bi'atil qur'anil azim wa nabiyil karim syarrul dunya wa syarrul akhirah wa nawahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa li walidayya kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzia SPD kepada Ibu Hajain dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Kan enak ya kalau pagi-pagi seger ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, teman-teman guru BK, ada pemateri kita, materi ya bahasanya ya Bapak Ibu ya, ada MC kita, ada ketua-ketua kecamatan, dan ada teman-teman guru BK wilayah 2 Jakarta Utara. Terima kasih sudah hadir di acara ini dalam rangka pengukuhan dan koordinasi program BK yang lama kita tidak bertemu. Dengan ini saya menyatakan syukur bahwa kesempatan untuk berkumpul ini rasanya sangat sulit ya. Dan hanya BK yang jarang bertemu. Saya nggak tahu kenapa begitu. Mungkin ke depan dengan adanya ketua kecamatan yang kita kukuhkan hari ini, maka kita bisa setiap 2 atau 3 bulan kita berkumpul lah untuk berkoordinasi, bercerita tentang situasi di sekolah kita. Mungkin dengan kita bercerita seperti itu suatu hal yang melegakan. Hari ini kita berkumpul, fokus kita adalah kepada pengukuhan. Pengukuhan ini karena dari Celincing ini Ibu nggak datang ya, Ibu Nurnya ya sekarang ya, Bu Nunik Nur tidak hadir. Jadi Ibu Nunik ini mutasi kan sekarang musimnya mutasi ya, beliau mutasi. Jadi sudah pindah ke Kelapa Gading. Nunik Nur Suci kan? Ya. Pak Angga ya berarti. Pak Angga silakan. Angga Siswara. Najia Latifah.
Ayo ya, silakan Lina, ditunjukkan, Pak. Ibu Lina, Bapak Paruroji, Duduk dulu ya. sebelah sini boleh? Pak Angga sini, Pak. Pak Paruroji, Ibu Kartika Azri, Bu Yanita, Bu Dinar, Bu Arum Wijayanti, Bu Handawia, Kecamatan Koja, Ibu Eka, Ibu Yuki, Ibu Laura, Ibu Lini, Ibu Elis Aisyah, Ibu Yulia Siti Munia. 3 wilayah ya, Ibu ya. Ibu Anissa ya. Bu Anissa Cilincing. Kita sebenarnya sharing aja ya teman-teman ya, apa yang kita tahu, sama-sama berbagi. Ini adalah praktek baik di hari Jumat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita akan dapat mengembangkan lebih baik lagi BK di sekolah masing-masing. Itu harapannya. Sebelum kita mulai ke materi ini, ada banyak pertanyaan. Apakah ibu bapak sudah buat RPL? Sudah. RPL-nya yang bentuk apa gitu kan? Apakah yang berdiferensiasi ataukah yang kurikulum merdeka yang pakai modul? Belum. Nah, itu akan kita berbagi. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya Bu Yeni ya, kita bikin program. Nanti kebetulan saya punya dan saya lengkap. Nanti saya insya Allah kita bisa berbagi di pertemuan berikutnya. Apa itu isinya apa aja, dan itu bisa kita kembangkan lebih baik lagi ya Bu Yoli ya. Kita kan udah punya yang mana ya? Iya. Terus seharusnya silabus itu ada atau tidak ya Bu Yoli ya? Kebetulan Ibu Loli sudah lulus guru penggerak dan saya tinggal sekitar 2 bulan lagi selesai. Jadi Ibu Loli yang sudah lulus, saya adik kelasnya gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama, kebetulan ilmunya juga sama, jadi kita akan berbagi untuk teman-teman yang mungkin sebenarnya ini sudah diterapkan, cuma bentuknya ternyata ini modelnya, ini loh ternyata ada namanya gitu kan. Terus diferensiasi sebenarnya guru BK sudah sering melakukan itu gitu kan. Cuman kadang karena kepatok waktu, mungkin ada yang nggak dapat jam mengajar, nggak ada jam ya Bu, nggak ada. Kalau yang ada jamnya kan waktunya cuma 40 menit atau 45 menit, dan itu memang luar biasa ya, mepet banget gitu kan. Tapi kita bisa siasati sebenarnya dengan waktu yang sempit seperti itu. Anak-anak bagaimana caranya dia nggak vakum pertama, yang kedua jadi hidup kelasnya misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara yang bermacam-macam. Yang saya mau kasih di sini adalah ilmunya tentang pembelajaran sosial emosional. Ini yang harusnya guru BK sudah punya semua dan pernah menerapkan. Kemungkinan sudah pernah menerapkan. Saya buka dulu ya, Bu Lolita ya. Oh ya, sharing program dulu ya, gimana? Kalau kita sharing program, ya itu ya. Sharing program nggak apa-apa, karena begini, kita BK saya sengaja nggak share karena program itu sekarang kan merdeka katanya nih, jadi sesuai dengan kebutuhan sekolah kita, begitu kan ya Bu Indri? Ya, betul. Nah, oleh karena itu boleh saja modelnya yang bagaimana, nggak masalah. Nah, kita sekarang mungkin dari mulai siapa dulu yang mau ngobrol lah tentang programnya lah di sekolahnya, begitu ya Bu Indri ya? Ya, betul. Nah, siapa dulu nih yang mau cerita tentang programnya? Selama ini kan sekarang lagi musim supervisi nih. Saya tanya, pakai programnya yang mana? Saya tanya. Saya berdiri deh. Ibu, kita santai aja, jangan terlalu tegang. Kan kita udah pada buat program ya. Kita belum sih, harusnya di awal tahun itu sudah ada program ya Bu Yeni ya. Iya. Nah, maksudnya
kalau misalnya programnya masih meraba-raba, kita akan buat barengan gitu loh. Kita sharing, mungkin ada perbedaan, iya setiap sekolah itu pasti ada perbedaan. Pasti setiap sekolah berbeda-beda. Kebutuhannya juga pasti berbeda-beda. Karena kan kita udah ngeluarin angket dulu ya, yang pertama gitu. Ada yang mau sharing dulu nggak? Biar kita tahu nih kebutuhan teman-teman di JU2 ini apa. Jadi nanti kita bisa sharing, kita bisa cari pembicara yang udah kompeten untuk jadi pembicara kita yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ada yang mau sharing? Atau programnya fotokopi aja dari tahun ke tahun itu ajaran bisa ya kayak gitu ya, bisa ya. Oh boleh, dari SMP mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari SMP 123. Kalau di sini kita sharing, kalau program yang biasa saya pribadi itu jelas pasti ATM. Nah, kalau saya sharing sama teman-teman yang dari sekolah lain nggak beda jauh gitu, bahkan bukan dari JU2 doang, dari Timur ataupun dari JU1 itu programnya sama seperti yang terakhir pernah ada pelatihan kalau nggak salah ya. Nah, kalau untuk di 123 kelas 7 dan kelas 8 itu kita menggunakan modul ajar karena sudah purna. Nah, untuk kelas 9 itu kita masih pakai kurtilas. Jadi masih pakai RPLDK gitu sih, itu yang bisa saya cari. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Pasti sama ya, kelas 7 dan 8 itu pakai modul aja, tapi kalau yang kelas 9 masih pakai kurtilas. Itu Bu kalau program, terus programnya kita belum pernah share di sini ya. Maksudnya kita buka rame-rame program siapa nih yang paling mungkin lebih menarik, bisa jadi ya. Nanti kita share di pertemuan berikutnya. Gitu ya, Bu Lolita ya. Bu Yeni, ya, mungkin kalau saya cita-cita dari dulu nih, kayak IPS, mapel yang lain tuh punya satu panduan ya. Kalau boleh kan saya sekretaris. Mungkin teman-teman nanti hubungi saya, terus saya gabung. Nanti gimana caranya ya, mungkin kita jilid. Tapi mungkin itu untuk kalangan sendiri, karena kalau untuk keluar mungkin ada lagi yang lebih benar-benar gitu ya. Itu ntar kita itu tuh kalau bisa ya. Tapi nanti kita buatnya per JU2 aja. Ya kan, kalau keluar kayaknya nggak ini deh. Ya kan, kita akan buat kirim ke saya kirim bukan atau kita ke main di Google aja sekarang sih ya. Nanti kita kasih email aja ya Bu Lolita ya. Gimana teman-teman? Itu ya. Jadi program yang dipunya di-share ke mana ya? Saya atau langsung ke Bu Loli? Saya aja ya, saya kasih jadinya ya. Bu Loli dan Bu Indri ini sekretaris. Bu Loli 1, Bu Indri 2. Jadi keduanya boleh di-share atau ke Bu Loli aja deh. Nanti disatukan. Ya, disatukan aja ke Bu Loli ntar biar kami bukukan begitu. Ya teman-teman ya. Bisa dimulai kan? Bu, tapi kalau misalnya nih, ini jadi pertanyaan, maaf kita sharing ya sama-sama bareng-bareng. Bu, ternyata programnya sama gitu kan, misalnya. Berarti kita pakai satu aja ya, nggak usah semuanya di ini kan? Iya. Kalau emang sama semua ya nggak usah di. Makanya mau dicek dulu nih, ada kesamaan atau tidak. Mungkin kalau yang dari swasta, mungkin kan ada perbedaan nih, biasanya lebih banyak ya biasanya kayak gitu ya. Iya betul. Berdiferensiasi belum masuk belum. Udah ada yang pernah belajar berdiferensiasi belum? Jadi BK itu pakai berdiferensiasi pembelajarannya. Belum. Berarti yang selanjutnya aja begini kita bulan depan. Bulan depan apa dua minggu berikutnya. Ini kita kesepakatan aja dulu. Teman-teman bagaimana? Kalau memang orangnya ini nanti akan saya panggil namanya ini juga di dalam surat. Tidak diganti orang lain. Jadi saya nanti bilang ke kepala sekolah tidak menugaskan satu orang guru, tapi nama yang tersebut ini untuk hadir kembali gitu. Gimana? Betul. Itu ya. Jadi tidak ganti orang karena kan di sekolah banyak gurunya nih.
tidak ganti orang-orangnya ini aja. Itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang nggak hadir sekarang, memberikan surat kembali. Iya, yang belum hadir. Banyak juga yang dari swasta dan juga yang Nanti tempat berapa boleh juga. Nggak apa-apa, yang penting hari Jumat. Kalau hari Jumat ada yang rapat? Iya. Soalnya karena biasanya hari rapat adalah hari Jumat biar gurunya nggak pada kabur. Jujur ini saya kasih tahu. Kepala sekolah sudah berunding Gimana? hari Mau Jumat hari adalah Jumat hari atau hari rapat. biasa aja biasa? Kalau MGBK kita itu hari Selasa, Iya. bukan hari Jumat. Kalau mau hari biasa berarti saya cari sekolah lain lagi. Gitu ya. Nanti lah boleh. Nanti kita koordinasi aja. Koordinasi aja. Ya. Baik, lanjut ya Bu Loli ya. Kita kan udah tahu nih. Nah teman-teman, kita mau sharing sedikit tentang pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional itu apa sih? Nah, ini yang buat ini Bu Lolita dan saya kebetulan. Ini fotonya, ngambilnya ya, lebay banget. Nah refleksi dulu ya Bu. Kita biasakan untuk merefleksi. Refleksi itu sebenarnya wajib setiap kita habis ngajar atau kita habis buat sesuatu itu harus sebenarnya refleksi. Apa sih kelebihan kita atau kekurangan kita? Nah itu yang harus kita ingat ya. Nah kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami emosi dalam diri kita sendiri seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang banyak. Karena guru BK sekarang udah ditantang untuk jadi staf kurikulum, staf kesiswaan, staf sarpras gitu kan. Terus ada yang sudah jadi wakil kayak Bu Yeni, wakil kesiswaan gitu kan. Ada yang sudah jadi kepala sekolah. Nah Bapak Ibu guru, bagaimana kita mengontrol diri? Nah makanya kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Kadang guru BK nggak tahu nih kita lagi kesel, lagi marah, tiba-tiba ada anak berkasus. Yang kena siapa? Anaknya. Kita tanpa sadar, kita ngomel-ngomel, kita maki-maki, padahal itu marahnya ke diri kita sendiri. Tanpa kita sadar, astagfirullahaladzim, itu kita. Nah anak yang kena, gitu ya. Siapapun anak yang berkasus harusnya kita tidak perlu ikut, maksudnya ambil di sana, maksudnya ambil tuh perasaan itu jangan dibawa. Kalau perasaan udah dibawa repot, jadi nggak selesai. Baik, selanjutnya ini adalah pembelajaran sosial emosional. Pengertiannya adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Prosesnya adalah memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai sosial dan emosional. Tujuannya yang pertama memberikan pemahaman, penghayatan, kemampuan untuk mengelola kesadaran diri, mengelola emosi. Yang kedua menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ada pembelajaran sosial emosional ini ada 3 tahapan, yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, lingkungan belajar yang suportif, dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respect dan toleransi terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Peningkatan itu bisa perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, peningkatan performa akademik siswa. Jadi jangan salah Ibu, kita guru BK juga ikut andil dalam peningkatan akademinya siswa. Jangan akademi siswa mah orang kurikulum, enggak. Saya pernah menjabat stafnya kurikulum, jadi saya tahu tentang akademi siswa. Harusnya sih sebenarnya ketika kita tahu nilai-nilai anak-anak ini menurun misalnya, atau anak-anak ini naik, kita bisa koordinasi sama anak-anak tersebut. Kita kerjasama, kenapa nilainya turun? Harus ada yang salah nih berarti. Cara pikirnya kah? Atau cara mindsetnya harus diganti kah? Nah itu yang harus kita lakukan. Perilaku positif wajib sebenarnya.
di sekolah itu saya lebih senang kalau kita meningkatkan yang namanya adab. Anak pintar sepintar apapun kalau nggak punya adab itu nggak bakalan bisa. Jadi kita bangun adab mereka dulu. Adabnya itu bagaimana? Adabnya itu harus seperti apa? Bagusnya itu memang sekolah yang punya pembiasaan. Pembiasaannya misalnya pagi-pagi nggak, ya bukan guru BK aja, semua stakeholder ya. Senyum salam sapa itu wajib. Gitu. Nah mungkin ada sekolah-sekolah ya, contoh sekolah saya yang tiap pagi pembiasaannya kalau agama Kristen ada di satu ruangan, kalau agama Islami berkumpul di lapangan untuk sholat bareng dan baca Quran. Sekarang modelnya kita lagi buat tutorial mengaji. Jadi temennya yang jadi tutornya anak-anak diajarin ngaji. Itu pun masih banyak yang keluar jauh sebenarnya, tapi kita berusaha bagaimana menerapkan itu di sekolah. Selanjutnya adalah ini well-being ya. Well-being itu adalah kesadaran penuh. Di sosial emosional kita ketika masuk kelas kita harus punya kesadaran penuh dulu. Anak-anak juga harus punya kesadaran penuh dulu. Kesadaran dirinya sudah ada belum? Contoh misalnya kita masuk, anak-anaknya masih pada bercanda tapi kita udah mulai belajar, gak akan nyambung. Tapi kita diam dulu. Makanya saya ingat pertama kali ngajar adalah waktu diajarin dulu adalah kita harus tampil, penampilan kita tuh harus, performa kita harus bagus. Kenapa? Anak melihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Si ibu ini rapi banget. Si ibu ini wangi banget deh. Itu aja udah keinget sama nih anak. Oh iya, ibu yang wangi itu loh. Ibu yang cantik, nggak harus cantik sih sebenarnya, tapi ibu yang rapi itu loh. Gitu. Kita berdiri aja, biarkan mereka dulu tenang. Perhatiannya ke kita. Sadar penuh untuk mereka. Ketika itu sadar, kesadaran mereka sudah, oh iya sudah ada gurunya. Nah baru kita mulai. Itu namanya pengelolaan diri juga, keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial dan kesadaran diri yang sosial ya. Baik, Ibu Lolita nanti. Biasa diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ingat saya mulai bergabung di BK itu tahun 2005. Masih muda, lugu, lihat ibu-ibu kayaknya hebat bisa masih muda, cuma duduk ternyata pulang. Sekarang dia udah tua ya, banyak yang lebih muda lagi. Saya hanya mau membiaskan pada komunitas. Pertama saya pasti sekolah, sekarang MDMC keluarga saya di BK. Saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya dapat selama 6 bulan. Tentu nanti kalau yang mengikuti program berpenggerak, Ibu lupa Nur, pokoknya hubungi saya siap berbagi gitu. Karena memang di BK itu jarang yang berpenggerak. Di angkatan saya juga sepertinya saya sendiri gitu. Nah ini ilmu-ilmu guru penggerak ternyata itu banyak berguna di BK, karena dia memang dasar fondasinya itu rasa anak. Seperti ini KSE, ini adalah emosional dan sosial. Ini sangat ditekankan di sekolah, dimana targetnya kan ini komunitas sekolah, kepala sekolah ke guru ke kepala sekolah, siswa, kantin, semua kesadaran sosial emosionalnya harus baik, baru itu sekolah nanti baik bermutu. Nah, untuk mencapai KSE ini yang pertama adalah adanya kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, perasaan, dan perilaku. Ini contoh di kelas aja ya Bu, kalau di sekolah kan banyak. Contoh di kelas aja, anak-anak, aduh bajumu sepatunya seperti itu, sudah masuk ya Bu KSE-nya ya. Terus kamu, perasaan kamu itu apa di awal-awal. Jadi assalamualaikum, kemarin Ibu belajar apa kan? Emosi seperti apa gitu. Jadi kita ngomong dulu kesadaran diri. Tuh sebelakang kayak apa. Nah ini masuk ke RPL kita. RPL nanti bebas saya nulis di situ, kesadaran dirinya banyak. Menanyakan salah itu kesadaran diri saya tulis. Sudah kesadaran diri, manajemen diri, mengelola, menahan diri,
dan mengendalikan perasaan. Ini seperti kalau ayo kita pembagian kelompok seperti itu. Kemudian ya kamu sebagai apa, sekretaris, ketua, itu sudah masuk ke manajemen diri. Ketiga, kesadaran sosial untuk menghargai perbedaan. Itu seperti kita kelompok 1 maju, kelompok 2 sudah masuk ya Bu. Sebetulnya kita sudah menerapkan ya, cuma sepertinya apa ya KSE itu. Keterampilan berrelasi, mereka berkelompok, berrelasi, mereka berkelompok, kita udah masuk ke situ. Pengambilan keputusan bertanggung jawab, kelompok 1, 2, 3, 4, siapa yang akan maju, terus mereka mempertanggungjawabkan apa hasil kelompok mereka seperti itu. Jadi mudah ini sebetulnya Bu, kita udah jalani ya. Lanjut Bu In. Nah ini yang kesadaran penuh. Kita jangan meminta anak untuk kok kamu sama anak, nah temen kamu nakal ya, kok kamu nggak konsensi belajar, kok kamu langsung ke tekniknya. Nah ada satu teknik bagaimana anak itu bisa memiliki kompetensi sosial dan emosional, yaitu dengan kesadaran penuh. Kita bawa kesadaran penuhnya, mindfulness-nya. Jadi mindfulness ini seperti Bapak Ibu nonton bioskop terus fokus, terus nangis, terus sedih, terus Ibu ingat lagi rasanya, itu namanya mindfulness, kesadaran penuh. Jadi bisa jadi anak-anak di kelas itu di kelas belum kesadaran penuh. Dia hadir tapi ibu bapakku bercerai, ibu bapakku berantem. Mungkin anak-anak yang lain, aku begini. Nah ini juga penting buat kita nanti sebelum anak-anak. Nanti anak-anak jadi kalau ibu masuk sudah absen, sudah salah, ibu lihat tadi, ibu mindfulness-nya dimainkan dulu. Ayo anak-anak, kalau ini jam terakhir apalagi harus penuh dulu. Jadi kesadaran sosial emosional itu jeda dia melakukan kegiatan. Ayo ibu akan melakukan suatu kegiatan, nanti kita praktek ya Bu Il. Mereka mindfulness. Dan ini saya sering terapkan dulu saya di 136 di 170 tempatnya Bu Eka dulu. Jadi mungkin Nanti dipraktekin ya Bu ya? Boleh dipraktekin. mungkin di sekolah yang lama itu, sekarang sekolah saya sama Bulus ya, itu dulu saya nggak perlu banyak mindfulness karena ya dulu Sekarang banyak ya. lama jadi ya. Sekarang banyak. Nah pas sekarang baru saya nanganin ini, datang lagi kan, kalau saya nggak jeda bisa jadi kamu susah aja kamu, loh ini datang lagi. Jadi saya habis anak ini selesai, kemudian nah nanti saya terapkan mindfulness dulu bagi saya lupakan kasus ini, saya kesini dulu, datang lagi saya mindfulness, balik lagi ke rumah saya harus mindfulness dulu, jeda dulu. Kalau enggak nanti kita tetep korbannya orang lain gitu. Jadi ternyata ilmu ini bukan buat anak, dia harus IPA, mindfulness, IPS, Buat diri sendiri ya. buat diri sendiri itu bisa gitu. Jeda waktu seperti itu. Kita akan coba ya Bapak Ibu. Jadi saya anggapnya saya guru aja ya Bu, Ibu siswa ya. Ya. Anak-anak tadi pelajaran apa? Gimana rasanya? Ya, biarin dia keluar. Pusing. Ya ada gini. Udah kan ya Bu, dia udah senang kan keluar. Baik, sekarang pelajaran mereka Ibu akan coba teknik ya. Teknik stop, yaitu berhenti sejenak. Nah, saya biasanya pakai musik yang kayak yang anak-anak suka sendu gitu ya Bu ya. Tuh, kalau kita nggak pakai musik nggak berhasil Bu. Ayo anak-anak tarik nafas. Udah tarik nafas. Dia nggak mau. Setel lagu, terus anak aja yang disuruh setel lagunya, pilih. Kita akan mulai ya Bapak Ibu. Ayo anak-anak, sekarang kalian berhenti sejenak. Lepaskan semuanya yang ada di pegang. Berhenti sejenak ya. Kedua, udah siap semua, musik udah jalan ya Bu. Udah ini. Pakai musik apa Bu? Ya, sekarang kalian relax, duduknya relax, seenak kalian, mudah kalian. Tapi harus kena Bu. Kalau nggak kena, mindfulness-nya nggak berhasil. Sama kayak itu ya. Udah enak semua seperti itu ya Bu ya. Terus kita akan mulai, musik udah berjalan. Sekarang kalian mulai, Ibu bilang tarik nafas.
Tapi memang kita harus ke tengah, harus menentu. Jadi kalau dia berjalan, iya, duduk, tarik nafas, jalan, rasakan, tarik nafas, keluarkan, 1, 2, 3, tarik nafas, lepaskan, 3 kali aja dulu, tarik nafas, lepaskan. Nah ini bagian observasinya. Rasakan apa yang menjadi beban pundak kamu yang berat, rilekskan, tapakkan kakimu, tanganmu, pahamu, ringankan semua beban berat di pundak. Baik, biarkan musik bu, biarkan musik jalan. Tenangkan hatimu, fokuskan dirimu, tenangkan diri kalian. Baik, selesai. Nah lanjutkan. Nah nanti anak-anak akan sepakat dia melakukan pekerjaan. Nah ini di rumah juga seperti itu ternyata. Mediasi Pak, seperti mediasi. Meditasi, meditasi. Nah, kenapa harus ada teknik ini? Ternyata dia fondasinya sosial emosional, fondasinya. Jadi dia harus tenang dulu, baru seperti misalnya anak konseling, dia berantem berdua, kita jangan siapa yang salah, kamu apa kamu? Baik, tenang, satu tenang, baik, siap, ya udah. Dan fullness artinya dia udah konsen, baru kamu ceritanya apa? Itu ternyata bu. Itu jadi juga ilmu baru yang Bu saya juga baru dapat. Jangan langsung ya Bu Dola. Iya. Kalau langsung, kalau dulu saya suka itu dulu BK saya langsung ini Bu. Dia panas, saya panasnya juga. Saya panggil juga dulu. Iya, orang tuanya ini bilang begitu. Kalau sekarang benar-benar ibu loh gimana? Duduk dulu, ibu posisi di mana? Sini dulu silakan, saya akan bicara ya Bu. Putra Bapak ada masalah sekarang saya begitu dulu mah. Selainnya namanya barbar ya Bu. Gimana Bu? Ayo Bu. Jadi ketika anak punya fondasi tadi punya fondasi mindfulness ini, dia akan bisa kesadaran sosial dan emosional. Tadi deh Bu. Lanjut deh sebelumnya. Nah ini Bu, ternyata ini buat kita guru. Ketika kita tenang, kita fokus, kesadaran diri. Pas jadi guru BK, baju aku ya, ini aku, ini fungsi aku ya. Kita disuruh sekolah mungkin kita siap, karena kita tenang. Kalau kita kacau, Bapak Ibu tugas ini, kita langsung udah nanti udah enggak gitu ya. Kita harus tenang gitu. Nah yang kedua, manajemen diri, menahan emosi, reaksi. Ya seperti itu yang saya rasain. Kesadaran sosial, berbagi, ini kita udah lakuin banyak ya Bu. Berelasi, orang tua, semua komite, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita kadang dikasih keputusan apakah anak ini naik kelas, tidak naik kelas, apalagi di guru BK Bu. Apa keluar atau enggak, atau skorsing atau apa. Kalau kita dalam keadaan tidak mindfulness tadi ya, tidak fokus, salah mengambil keputusan masa depan anak ancamannya seperti itu, atau malah anaknya tidak tahu terapi apa yang harus dilakukan gitu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya berikan. Semoga Bapak Ibu bisa bermanfaat buat di sekolah. Nanti Bapak Ibu di kelas bisa memberikannya untuk misal orang kantin curhat atau apa, Ibu bisa memberi ya coba juga, itu juga jangan lakukannya begitu. Terima kasih Bu. Ya ini penerapannya aja bisa di kelas, terintegrasi, atau anak-anak yang ekskul juga bisa Bu, kita kasih ikut pelajaran budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ini baru satu materi ya. Bagaimana Bapak Ibu, senang? Senang ya? Dapat gratis loh ini. Gratis ini. Coba. Ini Ibu di depan ini emang luar biasa. Sudah memberikan materi kepada kita. Saya juga baru tahu tadi ada berelasi. Apa tadi Bu? Nah, itu satu hal yang luar biasa ya. Jadi konselornya ini banget nih kayaknya nih.
Bu, kalau misalnya kita boleh nggak 1 jam? Sebenarnya bisa Bu, tidak pakai musik sebenarnya. Tapi bawa anak ini ke tempat, misalnya musola yang tenang. Saya pernah melakukan ini di SMP 173. Saya kebetulan dulu di SMP 173. Saya kelas 9 waktu itu. Saya minta 1 minggu itu untuk kelas 9 adalah meditasi. Dan anak-anak itu dapat Bu, dapat banget. Mereka jadi, setelah kejadian itu, setelah meditasi, mereka jadi dekat sama kita, jadi curhat sama kita, jadi apa-apa ngobrol sama kita. Yang dicari kita, itu kedekatan kita. Tapi kita juga nggak boleh, anak-anak itu sebenarnya kebutuhan individualnya pengen dilayani gitu loh. Contohnya misalnya, Ibu, saya nggak bisa masuk ke sekolah. Kenapa? Ditanyakan, kenapa? Gak ada uang buat berangkat. Rumahmu di mana? Ini yang lagi saya alami. Rumahmu di mana? Di Sindang Bu, kasih tahu saya rumahnya di mana. Pagi, jalan jam berapa? Kamu udah bangun jam berapa? Bareng sama saya. Jadi anak itu, terasa kebutuhan individual saya dipenuhi sama Bu Guru. Berikutnya, ada duit nggak? Ada Bu. Ini saya kasih ongkos buat besok. Kalau nggak ada uang, Bu, nggak usah mikir, kok kita ngeluarin dana lebih gitu kan? Padahal enggak Bu, yang balas nanti untuk anak cucu kita. Itu yang balas. Itu kata Ustadz. Iya, jadi kayak gitu. Saya belajar mulai kelas belajar mulai itu udah di pertengahan awal-awal mungkin saya lebih parah ya. Maksudnya ketika nanganin kasus saya ikut emosi, saya ikut marah-marah. Makin kesini ketika ketemu orang tua pun kita harus siap down, gitu loh. Jangan kita ikut emosi. Loh, kok ibu ngomongnya kayak gitu sih? Kok ibu nyalain guru sih? Enggak begitu. Makanya kita harus terus belajar biar keterampilan kita dalam bertemu, nanti ada namanya coaching. Ya Bu Lolita. Coaching ini untuk kita ngobrol sama orang dan orang itu bisa cerita semua sama kita. Tiba-tiba dia langsung curhat nih, isi-isinya dia. Saya tuh begini, itu di coaching nanti. Dan guru BK harus punya. Ini saya lagi belajar coaching, tapi saya pengen guru BK semua nih Bu. Kalau bisa, itu semua punya keterampilan itu. Kenapa? Bukan Bu, kita punya ilmu, jangan dipendam sendiri. Kita berbagi sama semua, biar ilmunya tuh dapat semua. Kan nggak mau sekolah ini doang yang bagus, nggak kayak gitu. Kita sama-sama bantu, gitu ya. Terus satu Bu, saya pengen ketika guru BK melihat kita ada rasa peduli yang tinggi. Kita guru BK ini harus berada di semua sekte. Sekte itu apa ya? Di semua inilah. Jadi kita apalagi kalau saya biasanya nih orang BK ini adanya di kesiswaan biasanya, jarang di kurikulum. Yang kurikulum ini beliau ini yang kurikulum ini. Biasa kita kesiswaan karena orang BK ini punya tata tertib biasanya ya. Nah, jadi di BK itu biasanya kita lembut, lemah gemulai, bagaimana supaya anak ini menyadari kesalahannya kan gitu kan ya. Nggak boleh dong kita ngejudge, oh kamu seperti tadi Ibu pemateri bilang, nggak boleh anak dibeginikan, emang betul begitu. Dan dalam sekolah konselor ada jadi sekarang ini ada sekolah konselor, jadi sarjana kons namanya, ya sarjana kons khusus. Jadi itu teknik menjadi guru BK yang benar. Kita ini kebanyakan masih belum benar. Jadi tadi yang pemateri kita bilang, Bu Indri, Bu Loli, emang seperti itu harusnya. Kita harusnya memang lemah lembut dengan anak. Kita harus membuat mereka yakin bahwa ngobrol dengan kita itu adalah suatu hal yang mengasihkan, dan dia punya sesuatu problem di dirinya tidak akan tershare kemana-mana. Itu harus seperti itu. Nah, itu yang harus kita selalu di badan kita ini dikondisikan sedemikian rupa. Jadi boleh dikatakan kepada anak, ayo kelompok konseling sama ibu boleh. Nggak perlu harus di jam pelajaran, kapan saja
di mana saja, tidak perlu di ruang BK. Dan kamu tidak perlu takut ke ruang BK, karena ruang BK itu adalah ruang yang nyaman untuk bercerita. Nggak usah takut. Problem mau di sekolah, mau di rumah tangga, mau di mana boleh saja gitu. Jadi membuat anak nyantai lah begitu. Kalau bahasa tadi dari pemain tadi kan begitu ya, nyantai lah. Nah itu tentang pelayanan BK. Nah ini boleh kita sharing sekarang. Jadi di sini ini walaupun kami mengatakan ini ibu pemateri, tapi yang jelas adalah teman kita. Beliau menyampaikan karena dia sudah lebih dulu punya pendidikan khusus yang tidak kita punya. Makanya, ayo dong kita sebarkanlah ilmunya biar kita punya. Berikutnya mungkin akan lebih dalam lagi beliau mengupas tentang masalah ini. Jadi yang ini boleh Bapak Ibu kita bertanya jawab. Silahkan saja siapa yang mau lebih dahulu. Mungkin kepada Bapak dan Ibu Ketua kami persilakan lebih dahulu barangkali. Biasanya soal bawahannya suka nggak berani kalau ketuanya nggak ngomong duluan. Begitu ya Bu Dinar? Baiklah silakan. Ini mau juga ketua, monggo. WK juga ada di belakang WK. Harusnya sih yang cirincing dulu kali ya. Cirincing banyak gerakannya nih. Pak siapa Pak Angga ya Pak Angga. Apa ya yang saya sampaikan? Sebenarnya banyak pertanyaan ya, tapi saya sepakat tadi ya dengan Bu Loli, Bu Indri di depan. Kita tuh sampai hari ini sebagai guru BK ternyata image anak kita itu masih negatif. Saya ya itu yang image polisi sekolah itu masih nempel banget di kita ya. Makanya pernah saya dapat di pelatihan BNN kebetulan dari mantan SMA kepala sekolah SMA 52 sampai beliau nanya gini, kira-kira guru BK itu pantas nggak jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Serempak pesertanya karena guru BK di situ. Mereka menjawab cocok Pak kalau jadi kesiswaan. Cuma di hati kecil saya enggak. Kenapa? BK itu sebenarnya banyak bertentangan bukan bertentangan dengan tata tertib, bukan. Cuman kita mau anak-anak itu bisa menyesuaikan diri dengan tata tertib sekolah. Jadi caranya dengan cara yang persuasif lah gitu ya. Jadi kalau kayak tadi begitu masuk langsung dijudge ya itu ya yang kita hindari di dalam ruang BK sebenarnya itu gitu. Cuman dalam prakteknya saya sendiri kadang juga masih suka kelupaan gitu ya. Namanya manusia ya, suka ngejudge ya, suka muncul kayak kemarin saya bilang kenapa kamu sampai disuruh kesini ke ruang BK, ada apa? Sama guru bidang studinya suruh datang gitu ya ke ruangan BK. Ada apa kira-kira? Ya Bu, saya nakal nih. Oh, kamu nakal gitu. Nakalnya di mana nih? Kok ngelabelin diri kamu nakal? Nakalnya di mana memang? Saya bilang gitu. Jadi bukan kita yang melabeli anak itu gitu ya, tapi anak itu sendiri yang punya tadi kesadaran gitu ya, kesadaran diri bahwa dia merasa memang ada kesalahan saya yang memang harus diperbaiki. Gitu. Nah ini mungkin tugas kita bersama juga ya sebagai guru BK, biar bisa meluruskan ke anak bahwa kami ini sebagai guru BK bukan polisi sekolah gitu. Ya, kalau polisi ke sekolah kan ada anak salah dikit dikejar-kejar gitu ya. Oh, kamu harus begini, kan sanksinya begini ya gitu. BK itu untuk sanksi sendiri saya biasa menerapkan begini. Kalau mungkin saya dikit ya Bapak Ibu, kalau kita berpatokan dengan tata tertib saja terlalu kaku sebenarnya gitu. Jadi kalau kami biasanya begini menawarkan, kira-kira kalau misalkan kamu melakukan kesalahan seperti ini, selanjutnya bagaimana? Gitu, ya. Perlu nggak kira-kira dikasih sanksi? Perlu sih Bu, dijawab sendiri tuh gitu ya. Jadi bukan kita yang kamu sanksinya harus begini ya, gitu enggak. Jadi kita ajak dia bisa punya kesadaran aja gitu ya. Kira-kira perlu nggak kira-kira kamu diberikan sanksi dengan kesalahan ini? Perlu Bu. Nah kira-kira cocoknya apa sanksinya gitu. Udah Bu, panggil orang tua aja deh. Gitu.
Ya, jadi anak itu sendiri. Dan saya juga di BK biasa menerapkan ketika memanggil orang tua, saya nggak langsung telepon orang tua. Dan tergantung kasus ya, dilihat dari intensitas kasus juga. Kasusnya seperti apa. Jadi kalau kasusnya misalkan ketahuan dia merokok di luar gitu ya, terus kita dapat videonya, kita dapat fotonya gitu, kita panggil dulu anaknya ya. Ya udah besok kita kalau memang dipanggil orang tuamu, kamu komunikasi ya di rumah ya sama orang tua, bilang mereka mau cerita di sekolah gitu ya. Iya Bu, kita mencoba menanamkan ke anak itu rasa kepercayaan gitu. Kita percaya sama dia gitu. Ya. Jadi tapi pun itu kita kasih limit waktu gitu. Makanya mungkin kalau guru bidang studi lihat lama amat sih Bu Eka, udah sih telepon aja orang tuanya gitu. Sudah sabaran gitu ya. Atau itu pakai surat panggilan aja Bu Eka biar cepet gitu. Enggak, saya nggak begitu gitu. Kita mencoba menerapkan kita percaya dulu ke anak gitu. Ya. Karena ini penting juga gitu. Ya, kalau akhirnya besok dia datang, orang tua datang, alhamdulillah berarti kamu masih bisa dipercaya anak gitu. Kamu amanah gitu. Itu acungan jempol atau nilai plus buat anak tersebut dari kami sebagai guru BK. Mungkin itu aja sih setnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Dari sekolah swasta mungkin ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman orang tua saya, bunda saya semuanya di sini. Saya dari tadinya di SMP Yaspi, terus kemudian pindah di Al-Husnah Cincin. Alhamdulillah kemarin dari 2015 sampai dengan 2022 di Yaspi, terus beberapa tahun ya, merasakan bahwasanya ketika tadi dibilang sama bunda ya bunda, jadi polisi sekolah memang betul. Karena statement itu keluarnya dari teman-teman guru bidang studi seperti itu. Contoh gini, beberapa kasus yang dimana ketika dia tidur di kelas saja, udah pesan tolong ke guru BP. Hal yang kecil aja, segala sesuatunya ke guru BP. Sampai di tempat saya kasih permen, saya kasih minum, duduk manis, dia ngobrol sama saya. Saya ringgan mau. Kenapa? Pelajarannya kebosanin. Pelajarannya ini, itu, dan ini, dan itu gitu. Intinya ketika sama kita pelajaran BP gak pernah bete, gak pernah bosen. Karena dibuka, diajak interaksi bersama. Dan yang kalau dia paling bete mungkin pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak sampai di otak dia. Mungkin itu bisa dikatakan bete buat dia. Tetapi kenapa ketika pelajaran yang bisa berinteraksi lebih, contoh dengan IPA atau sekarang IPS yang memang umur sekarang itu merdeka ya, bisa di lapangan, mereka bisa berinteraksi. Hanya stempel-stempel yang diberikan sama guru bahwasanya kita adalah polisi kelas atau polisi sekolah lah ya gitu. Itu sih bunda semuanya buat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Baik, Bapak. Jadi gini Bu, ini tadi yang saya dengar dari Bu Eka. Kebetulan Bu Eka adalah teman prajabatan saya kita kelas. Ternyata ini ya, kita itu ada 5 posisi kontrol. Mungkin teman-teman yang belum tahu, kita tuh ada di mana. Seharusnya kita jadi manajer, seharusnya yang paling terakhir, kontrol terakhir. Tapi kadang-kadang kita bisa jadi pengukur, kita pembuat merasa bersalah, kita jadi teman, atau kita jadi pemantau. Jatuh. Gitu. Nah, posisi kita yang benar adalah kita harus jadi manajer. Manajer itu kita nggak harus yang membuat keputusan si anak, yang cerita si anak. Nanti yang akan menjadi ini kita cuma mandu doang, bertanya pada anaknya. Boleh kita arahkan, misalnya kenapa kamu terlambat? Apa yang jangan langsung kenapa kamu terlambat? Apa yang kamu lakukan hari ini? Saya terlambat Bu. Oh kamu terlambat. Kenapa terlambat? Karena saya kesiangan bangunnya, misalnya kayak gitu.
diarahkan dengan pertanyaan lagi gitu. Jadi kita punya posisi kontrol, kita sebagai gimana. Kadang kita jadi penghukum, misalnya kamu telat ya, ayo lari lapangan 10 kali. Nah, itu kita penghukum. Jujur, kita pernah melakukan itu tanpa kita sadari. Ini kamu nggak ngerjain tugas yang saya kasih, berarti kamu harus 100 kali nulis. Itu kita penghukum. Tapi kalau kita membuat merasa bersalah juga bisa, ya kan? Misalnya saya bersalah bu, gitu kan? Iya memang kamu yang bersalah. Itu guru mereka suka keluar kata kayak gitu. Iya emang kamu salah, kamu kok nggak sadar? Nah ini nggak boleh sebenarnya kita ngomong kayak gitu. Kamu nggak sadar diri ya, kamu bersalah gitu. Jangan, berarti kita udah sebenarnya kita melabelkan anak tersebut. Nah yang ketiga, kita harus bisa, kalau teman juga kita bisa jadi teman, tapi teman kan nggak bisa ngasih solusinya mungkin sebatas teman aja. Tapi kalau kita jadi manajer, itu kita bisa mengarahkannya untuk mengambil keputusan. Gitu ya Bu Lola ya? Ya, jadi ini yang kita harus sadari, posisi kita harus di mana, di manajer. Kita harus jadi manajer. Guru BK adalah manajer yang utama. Kita bisa nggak ngajarin teman-teman guru? Bisa. Kita ajarin teman-teman guru itu pasti bisa banget. Dan itu bagus banget. Ya Bu Lola ya. Nah, Bu Lola akan ngajarin kita coaching. Kita coba coaching. Tapi terkait Bapak kan anaknya udah masuk ke ruangan Bapak ya. Kita bisa selang-seling Bu, ada counseling, ada coaching. Kalau tergantung ini aja kondisinya. Kalau counseling lebih ke kita yang lebih banyak, misalnya dia bunyinya banyak, saya mau SMA, SMK, kita tidak perlu melakukan coaching, tapi counseling kali ya. Oh SMA gini, SMK kita banyak. Ternyata kalau coaching itu lebih ke anak-anak yang nakal, anak-anak yang nilai belajarnya rendah, dia nggak suka matematik. Tadi kan Bapak anaknya apa tadi Pak? Nggak suka pelajarannya. Nah itu lebih tepat pas saya coba-coba ini di coaching. Kita ini ya Pak, kita lanjut ya. Dia kondisinya duduk dulu nyaman ya Pak, terus dia percaya kalau dia takut sama Bapak kan udah berhasil ya. Oke, kita tanya, nama kamu siapa? Widya. Kelas berapa? Kelas 10, kelas 9. Ya, ada nggak sih yang kamu pengen ceritain ke Bapak? Kenapa kamu sampai ada di sini? Kalau dia jadi anak gitu. Iya, kita mengalir aja ya. Iya Bu, Bapak apa Ibu ya? Jangan Bapak lah, masa kita mau Bapak gitu. Iya Bu, pelajarannya bikin bete. Aku nggak ngerti tetapi nggak diterangin. Baik, sekarang kita nggak banyak ngasih, kita tidak boleh ngasih saran Bu. Tahan diri, harusnya kan biasanya ya kamu sih benar ini kamu kan begini kan, anak kan lagi menghadap sendiri. Jadi kita nggak boleh tahan diri, nggak boleh ngasih saran. Gitu. Nah kamu tadi tuh pas saat dari rumah kamu ke sekolah, kita alihkan dulu Bu ke sekolah tadi. Kamu tuh rasanya apa sih, ada apa di rumah? Gitu misalnya sama temenmu gitu. Dia cerita. Berarti kalau saya kasih saran salah berarti Pak. Kan saya cuma coaching, kita kan coaching. Iya kan. Kalau saya gini. Coba kamu belajar sayang dulu sama guru. Pasti kamu pasti kamu nanti suka sama pelajaran. Saya sering kali kayak gitu untuk anak-anak yang memang hobinya bukan bermasalah di ruang saya, tetapi lebih ke coba untuk bagaimana sih Pak, kok sama Bapak enak gitu. Ya kalau ini kan kalau coaching juga nggak saran sampai anaknya yang mungkin tadi misalnya di matematik kok kamu nggak suka, kenapa? Ini nangis Bapak, kenapa nggak suka matematik? Ya, karena memang sudah nggak tahu tapi nggak dijelasin. Terus apa yang sudah kamu lakukan buat kamu suka matematik? Jadi yang mikir dia Pak. Nah kan kamu tadi udah suka, udah jelasin biar kamu suka apa ini? Ya mungkin belajar sama yang bisa kali ya. Nah dia yang nemuin solusinya Bu. Dia yang itu. Okay. Tapi ini coaching ya,
ya. Kayak kamu belajar. Nah, kalau kamu udah belajar, target kamu, harapan kamu apa? Di pembelajaran besok nih setelah dari BK, kamu mau apa dulu di kelas? Ya harus lebih tahu, lebih mengerti tentang matematika. Kalau aku sudah paham gitu kan, mungkin gitu jawabannya. Tapi berarti lebih si anak ini lebih menimbulkan stimulus untuk bertanya ya ke guru, atau mungkin menimbulkan pertanyaan dalam otaknya sendiri kali ini. Iya, jadi terus kita tanya lagi misalnya, kan tadi kamu mau nilai kamu tinggi matematika, hambatannya apa sih? Nilai-nilainya nanti biar tinggi itu hambatan untuk mencapainya apa? Capaian nanti kita lulus ya? Iya, hambatan kamu belajar kamu matematika itu apa? Hambatan di kelasnya atau di rumah? Iya, kesulitannya saya gak punya teman tuh di rumah. Ya teman bangku itu ya kadang mau belajar karena memang saya nggak terlalu bisa, jadi banyak nanya, teman nggak suka. Ya baik. Nah terus tapi mengalir aja apa yang mau nanti ya Bu, tapi terus sampai ujungnya baik kamu tadi mau berhasil. Apa yang Bu Loli bisa pegang dari kamu akan berjanji seperti apa pada saya mulai hari ini? Ya nggak tidur lagi, nggak kamu lagi, harus belajar dengan dia. Ya seperti itu. Jadi kalau teknik itu dia mengalir, dia menemukan. Tapi kalau tadi yang masalah tadi Pak, yang les ya itu juga bisa saya pernah alami juga. Kan kalau melakukan sama laki-laki kapan dilakukan gitu. Nah, itu di agama kita seperti apa? Dia jawab sendiri. Mau saya bertanya pada ibu-ibu yang sangat cantik, baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Itu saya mau sharing anak-anak kami. Mungkin anak-anak bapak ibu juga pernah ngalamin. Anak-anak kami ketika kita care banget melihat mereka seperti apa, kerap kali anak-anak itu menyakiti diri sendiri. Entah cuma digini-giniin, entah disabit-sabit tangannya pakai cutter atau apalah. Dan bahkan sama cowok pun saya tanya, anak-anakku, kalian kalau main game kira-kira nggak naik level suka ngapain? Udah lama nih mentok nih nggak naik level. Iya, suka dibanting handphonenya Miss katanya. Atau kadang yang lebih sadis itu anak kami tuh kadang nyakitin diri itu dengan cara apa, benturin ke tembok lah, atau kalau mereka diomelin segala macam, kadang nenangin diri malah minta apa obat yang untuk tidur. Jadi misalnya Panadol yang mereka konsumsi 3 atau 5 gitu. Sebenarnya saya masih bersyukur sih mereka mau cerita gitu. Jadi tadi itu saya bikin grafik, oh anak ini sampai di mana penanganannya, sampai di mana tadinya 5 tablet, sekarang 2, 3, 1, sekarang udah enggak, balik lagi. Itu trust itu rasa percaya mereka. Kalau tadi ibu bilang saya blokir segala macam, saya malah bangga anak saya ngomongin saya tuh jam 11, jam 12 gitu. Karena apa? Anak-anak bisa tahu saya tuh nangis, Miss gila gue udah belajar agama mentok banget gak bisa ngapain. Terus habis itu padahal kita cuma ngapain, pendengar setia. Beneran kita itu cuma terus baiknya gimana? Menurut kamu gimana ya? Oh iya Miss, padahal kita gak ngasih saran apa-apa. Ya udah, besok temui Miss Nar di ruangan, besok kita lebih enak lagi ya. Sekarang kamu tidur dulu, gitu. Dan ternyata orang tuanya datang ke sekolah, nangis, Miss, thank you ya, sudah mau anak saya berbagi ke saya, nggak bakal berani anak itu seperti itu. Itu kebanggaan yang akan kita dapat, gitu. Jadi tepuk tangan buat jadi nah tapi anak remaja sekarang kan ya itu tadi menyakiti diri itu yang harus banyak PR kita saat ini. Saya tidak tahu nanti Bapak Ibu mohon diperhatikan anak-anaknya karena kadang-kadang anak itu kok pakai jaket terus sih, kok pakai ini terus sih, dan itu gak kelihatan. Apalagi maaf yang pakai kerudung kan benar-benar tertutup banget, kita nggak tahu mereka itu seperti apa. Tapi ketika kita bisa menciptakan rasa nyaman buat mereka, dia datang sendiri ke kita, dia mau cerita, bahkan Miss aku suka tahu sama cowok itu bukan untuk dihakimi. Wah berarti kamu tuh manusia normal loh gitu.
tapi diarahin masuklah nanti sex education gitu sih. Jadi monggo nanti kita disiapin materi Bapak Ibu, ibu-ibu bagaimana nanti menangani anak seperti itu. Terima kasih Bu Dinar, nih jadi sharing nih. Kebetulan saya punya murid kayak Bu Dinar, self harm namanya, menyakiti diri sendiri. Tapi anaknya kebetulan udah lulus, dia pindah ke daerah Sumatera. Jadi komunikasi kita lewat WA dan dia foto. Ya nyabik-nyabik tangannya dipakai silet. Terus yang kedua dia bilang, saya nggak bisa sekolah Bu. Kenapa? Saya makan yang pedas biar saya sakit. Jadi tingkat pedasnya itu kalau bisa 10 dia lebih dari 10 kepedasannya. Saya cuma ngobrol sama dia, kamu cantik loh. Memang anaknya cantik. Kamu cantik banget, saya bilang gitu. Sayang banget tuh kulit, saya bilang gitu kan. Hancur kalau kayak gitu. Enggak Bu, kan biar ini Bu, biar hilang rasa kesel saya, biar hilang. Itu saya nanganin dia selama 3 bulan doang Bu Dina. Dan kesininya ketika saya arahkan, kamu jago apa sih, saya bilang gitu. Itu dia ada di sana, saya lupa di antara Jambi, kalau masalah dia ada di Jambi. Kamu sukanya apa sih? Oh saya mau jago, saya suka kegiatan nih, eksplor di sini banyak banget. Coba deh, ikut eksplor. Saya bilang gitu. Awalnya cuma gitu. Tahu sekarang dia remaja Jambi nomor 1. Namanya saya lupa ya. Dia kemarin datang ke Jakarta nemuin saya pertama kali. Bu Indri, saya di sekolahan nggak deket sama Bu Indri. Tapi gara-gara kejadian self harm yang saya lakukan, saya jadi deket sama Bu Indri. Jadi saya cuma acara ngobrol doang, nggak ketemu Bu, nggak ketemu anaknya. Karena anaknya udah di sana, dia foto. Jadi ceritanya bapak ibunya ada di Jakarta dengan adik-adiknya. Dia serasa dibuang karena dia harus nemenin neneknya di Jambi. Gitu. Jadi dia kesel karena dia senang sama sekolahannya. Gitu. Nah itu yang saya tangani. Dan alhamdulillah sekarang itu dia jadi remaja Jambi nomor 1. Dan dia ngasih fotonya. Bu Indri jangan lupa foto saya di YouTube. Saya foto dia. Gitu. Karena saya terus komunikasi. Saya cuma ngomong gini, saya sayang loh sama kamu. Cuma ngomong gitu doang. Dia senangnya kayak apa tahu, karena ibunya tidak pernah mengatakan itu. Bapaknya juga gak pernah ngomong itu. Saya sayang banget loh sama kamu. Saya peduli sama kamu. Terus kalau kamu mati, kamu bahagia. Apa yang kamu dapatkan itu bisa nangis dia. Di telepon, dia suka telepon juga, padahal dia dari Jambi. Gitu. Nah ini yang pengalaman yang buat saya juga jadi ingat dia nih. Udah lama saya berkomunikasi lagi sama dia karena dia lagi sibuk, dia ikut kegiatan di Jambi dan dia harus buat masuk universitas, dia harus ikut itu ya. Dan dia bilang saya harus masuk universitas lewat jalur itu. Saya senang banget dan saya ketika ketemu dia badannya sudah mulus lagi, tangannya tidak ada coret-coretnya. Dia hampir bunuh diri. Jadi dia pengen menabrakkan dirinya, gitu ya. Dia ingin menyakiti dirinya, biar ada perhatian sebenarnya. Intinya cuma pengen diperhatiin. Nah, kelas 9 nih, kalau dia ngajar kelas 9, banyak anak-anak yang kayak gini. Ya ini mungkin karena di sini mungkin saya yang paling tua ya. Tapi tua umurnya, semangat mulanya Bu. Kegiatan MGBK dari hasil pengamatan saya selama ini mungkin walaupun ya ada jaraknya juga ngikutin gitu Bu ya. Kalau menurut saya masukan ke depannya kalau bisa di dalam setiap pertemuan itu ada semacam tema ya, tema apa sih yang hari ini akan kita kupas gitu ya. Terutama yang terkait dengan masalah tupoksi guru BK di sekolah, yang terkait dengan akreditasi, yang terkait dengan kalau kita bersama kepala sekolah apa namanya Bu, lupa supervisi ya itu ya Bu. Dan juga di sesi keduanya mungkin kita ada semacam
tukar-menukar informasi. Mungkin kalau ada kasus yang sama ya, kalau udah kita bahas di situ sama, udah nggak usah dipermasalahkan lagi. Tapi ada kasus-kasus yang mungkin yang unik, yang teman-teman mungkin belum mengalami, mungkin itu menjadi pemikiran kita bersama. Jadi ada semacam oleh-oleh yang kita dapat dari pertemuan MGBK itu, dan menunjang profesional kita selaku guru BK kedepannya agar lebih hebat lagi itu Bu. Jadi barangkali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya insya Allah nanti kami tindak lanjuti. Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali atau sudah cukup? Alhamdulillah ya, luar biasa banget pemateri kita berikan aplaus buat Ibu Rita dan Ibu Indri. Dan juga luar biasa sekali untuk Bapak Ibu guru BK Jakarta Utara, dua keren-keren ya pertanyaannya dan sering-seringnya. Baiklah Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, di sini ada SK, barangkali ada Bapak Ibu yang membutuhkan, monggo diambil di sini ya Bapak Ibu. Baiklah, acara sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru BK yang hebat ya, yang luar biasa, yang sudah hadir meninggalkan kami. Kami selaku pembicara mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.